Cekit. Vira ngerem mendadak, sungguh terkejut karena hampir nabrak motor yang ada di depannya. Bukan hampir, malahan motor itu sudah keserempet dan terguling. Astagfirullah, teriak Vira. Bergegas dia menghentikan mobilnya dan melihat korban. Surya kakaknya tak kalah syok. Sungguh terkejut karena adiknya nabrak orang. Dia merasa bersalah sekali karena membiarkan Vira nyetir. Saat ini mereka sudah keluar dari kota B dan berada di jalanan yang tidak jauh dari daerah tempat ibu Vira. Sekitar 15 menitan lagi, maka akan sampai ke rumah ibunya. Malah ada insiden ini. Seorang pengendara motor dengan helm full face-nya tergeletak sambil merintih kesakitan. "Mas, maaf saya gak sengaja." Vira jongkok di sampingnya dengan raut cemas dan dipenuhi ketakutan. Pria yang masih memakai helm itu menggerutu pelan, "Makanya kalau di jalan itu hati-hati mbak. Untung saja saya masih hidup, mana saya masih perjaka ting-ting lagi." Cibirnya ketus, sambil membuka helmnya. Vira terpana mendengar perkataan pemuda yang dia anggap narsis itu. Pemuda itu masih mencibir, sampai saatnya dia melepas helm dan tatapannya bertemu dengan tatapan Vira. "Wah mbak cantik juga ya rupanya, hehehe." Pemuda itu tertawa cengengesan. Vira mendengus sebal mendengar perkataan pemuda ingusan itu, ya karena usianya pasti lebih muda dari Vira. "Sepertinya kamu gak apa-apa ya. Itu buktinya bisa bicara sambil cengengesan," sahut Vira ketus. "Aduh kakiku sakit banget mbak, lihat meski gak berdarah begini, tapi memar-memar, pokoknya mbak harus tanggung jawab." "Aku gak mau tahu," ujar pria itu dengan nada merajuk. Vira mendesah, memang benar kalau kakinya yang putih berbulu itu memar, ada baret-baret sedikit, karena memang dia memakai celana kargo selutut. "Itu kenapa juga pakai celana pendek ke jalan?" sahut Vira. "Ya terserah saya dong mau pakai celana pendek ke kolor ke atau gak pakai celana juga," sahutnya menyebalkan. "Dasar nyebelin," cibir Vira pelan, bisa-bisanya lelaki itu bilang seperti itu. Tapi dia malah nyengir cengengesan sambil curi-curi pandang kepada Vira. Dan Vira beberapa kali memergokinya, membuat dia kesal dengan tingkah bocah itu. "Hei kamu kan Bagas?" tanya Surya kakaknya, yang baru ngeh. Om Surya, kok ada di sini?" sahutnya, sambil berusaha berdiri. Namun cukup kesusahan, karena kakinya terasa sakit. "Aduh mbak gak peka ya, lihat aku kesakitan begini, bantuin kenapa sih?" ujar pria yang disapa Bagas itu kesal. Vira sudah mengangkat tangannya, namun urung. Karena kakaknya keburu membantu. "Gak usah Vir, biar kakak aja," sahut Surya, dengan cepat menggandeng Bagas. "Idi Om Surya gangguin orang aja," cibir Bagas pelan. "Dasar anak kecil, kamu mau godain adikku rupanya, hahaha." Surya tergelak, Vira mendengus sebal, sedangkan Bagas ikut terkekeh. "Jadi Mbak Judas ini adiknya Om ya?" tanya Bagas. "Iya, kamu bisa bawa motor gak?" tanya Surya, mengingat keadaan kaki Bagas yang sepertinya lumayan parah. "Kayaknya nggak bisa, biar Mbak Vira aja yang nganterin aku sampai ke rumah." Sambil melirik Vira, ada senyuman tipis dari sudut bibirnya. Rasanya Vira malas sekali, tapi dia harus tanggung jawab. Ini adalah kesalahannya. "Baiklah kamu ikut saja naik mobil, nanti aku yang akan mengantarmu pulang. Kamu sebutkan saja di mana alamat lengkapmu," ujar Vira. "Tidak usah Vir, dia biar naik motor saja sama kakak," ujar Surya menimpali. "Tapi sepertinya, aku gak kuat naik motor." Dengan cepat Bagas menyahuti, dia ingin naik mobil bareng Vira yang sebenarnya. "Jangan manja kamu, jangan modus juga. Dia itu pemilik rumah yang kamu tinggali," ujar Surya. Vira dan Bagas langsung saling pandang. "Dia yang ngontrak rumah aku?" tanya Vira. "Dia yang punya rumah?" tanya Bagas. Mereka berkata bersamaan.
Iya, jawab Surya. Hati Bagas yang sudah berbunga-bunga, langsung kandas dan layu sebelum berkembang. Soalnya, setahunnya pemilik rumah yang dia sewa itu seorang ibu dengan 2 orang anak. Dia memang belum pernah bertemu dengan Vira, karena Surya dan kedua orang tuanya lah yang mengurus tentang penyewaan rumah itu. Oh, jadi kamu yang nyewa rumah saya? Kebetulan, saya ingin membicarakan sesuatu dulu dengan kamu, ujar Vira. Bagas mengangguk. Baiklah, sahutnya lesu. Kamu kenapa kelihatan lesu begitu? Tanya Vira khawatir. Ya takut itu efek dari kecelakaan tadi. Cuma sedikit pusing, mungkin gara-gara kecelakaan barusan, jawabnya. Kalau begitu kita ke dokter dulu aja, baru aku nganterin kamu. Vira menyahuti cepat. Dia segera melangkahkan kaki menuju sisi pintu mobil, lalu membuka pintu mobilnya. Sementara, Surya membantu Bagas untuk memapahnya masuk ke dalam mobil. Surya juga menghubungi temannya yang kebetulan kerja di bengkel, untuk membawa motor Bagas ke bengkel. Hati-hati ya, kakak akan pulang duluan gak apa kan? Tanyanya. Iya gak apa-apa, lagian udah deket rumah juga. Jawab Vira cepat. Vira mulai melajukan mobil menuju ke rumah sakit terdekat, membawa Bagas berobat dulu. Sedangkan Surya langsung pulang setelah memastikan motor Bagas dibawa ke bengkel dengan aman. Kamu kenapa dari tadi ngeliatin saya terus? Ketus Vira. Bagas terkekeh. Mbak baper ya, hehehe, sahutnya. Bagas sengaja memiringkan duduknya menjadi menghadap Vira. Vira mencebitkan bibir. Ngapain aku harus baper sama anak ingusan kayak kamu, ujarnya. Anak ingusan? Aku udah dewasa mbak, sahutnya. Tak suka disebut anak ingusan. Vira hanya mencebik, tak peduli dengan perkataan Bagas. Sementara itu, Bagas terus mengoceh. Membicarakan banyak hal yang sama sekali tak mau Vira dengar. Dia jadi ingat Arman sahabatnya. Bagas seperti Arman suka bicara banyak, dan terkadang asal celetuk. Hei, saya sama kamu itu gak saling kenal, bukan teman ataupun sahabat, tapi, kamu terus saja curhat dari tadi, tegur Vira. Hehe, iya juga iya. Kalau begitu bagaimana kalau mulai sekarang kita temenan aja? Atau mbak bisa menganggap aku adik, ujar Bagas cengengesan. Mana mau saya punya adik macam kamu? Vira meliriknya judes. Is dasar judes, cibir Bagas. Setelahnya mereka tak lagi bicara. Kenapa? Ya karena sudah sampai ke rumah sakit. Vira berpikir sejenak. Saya akan memanggil perawat yang akan membantu kamu, lalu bergegas memanggil perawat yang ada di UGD. Dia tak mau memapah Bagas, karena memang dia orang asing, pria yang bukan muhrimnya. Bagas tersenyum memerhatikan Vira yang berlalu menuju UGD, dengan tatapan berbeda. Setelah dari rumah sakit, Vira mengantar Bagas pulang ke rumah yang merupakan rumah milik Vira yang disewa Bagas. Masuk dulu, ujar Bagas saat sampai di depan pintu gerbang rumahnya. Vira menggeleng pelan. Besok siang saya kesini lagi, sekarang sudah menjelang malam. Saya gak mau ada prasangka buruk dari orang sekitar, jawab Vira. Dia menurunkan Bagas di depan gerbang rumah. Baiklah, aku tidak akan kemana-mana. Aku akan menunggumu, sahutnya. Vira terpana, karena ternyata Bagas bisa berjalan lumayan cepat meski agak pincang. Sementara tadi, dia merajuk ingin dipapah. Dasar modus. Vira geleng-geleng kepala, lalu, melajukan kembali mobilnya untuk pulang.